Seiring dengan perkembangan teknologi digital, masyarakat semakin dimudahkan dalam melakukan aktivitasnya, termasuk dalam melakukan transaksi keuangan. Sebagai bank regional modern dan bernilai tinggi, Bank DKI berkomitmen untuk mendukung kemudahan transaksi keuangan masyarakat Jakarta. Dukungan diberikan melalui aplikasi layanan perbankan yang modern, Jack One Mobile dengan fiturnya Scan to Pay yang comply dengan QRIS. Tepat pada 1 Januari 2020, Jack One Mobile telah tergabung dalam QRIS. Dengan adanya QRIS, Bank DKI percaya transaksi pembayaran di Indonesia bisa semakin efektif dan efisien. Awalnya itu kan bingung ya, tapi lama-lama kan makin kesini tuh semakin merasa dimudahkan aja gitu. Bahkan sekarang saya suka nanya ke pembeli, ada aplikasi Jack One Mobile apa enggak gitu. Karena kan gampang ya, tinggal scan aja ke QRIS gitu. Terima kasih Jack One Mobile, QRIS. QRIS membantu kami, pedagang pasar, tetap bisa melayani pelanggan kami di masa pandemi COVID-19. Dengan pembatasan sosial, kami tinggal kirim daftar dagangan dan QRIS merchant Jack One Mobile kami, sehingga pelanggan dapat memesan dagangan dan membayar belanjaan untuk kami kirim. Bank DKI menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Bank Indonesia yang terus mendorong penerapan transaksi non-tunai di Indonesia, salah satunya melalui QRIS. Kami percaya dengan adanya QRIS akan semakin mempercepat transaksi non-tunai di Indonesia, mendorong pertumbuhan jumlah pengguna produk perbankan digital, dan pada akhirnya memberikan kemudahan kepada nasabah di seluruh Indonesia termasuk Bank DKI melalui Jack One Mobile. Warga Jakarta punya cerita yang katanya banyak warna. Kita orang isi kuing, yang penting gak ngerepotin, udah pasti gak nyebelin. Di sini gabung bersama kami di Jakarta Lounge aja, saya nyanyi sambil lepas di Jakarta Lounge aja. Everybody baby could be semua hanya di sini. Jakarta Lounge TV, temanya beda tapi senyum tetap sama. Di Jakarta Lounge aja kamu bisa nyanyi sambil lepas. Di Jakarta Lounge aja, everybody maybe could be semua hanya di sini. Jakarta Lounge TV, temanya beda, senyum tetap sama. Dibuka dengan lagu Kita Jakarta Lounge TV, berarti tandanya acara kita malam ini resmi kita mulai. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Jakarta Lounge TV yang sudah menantikan channel kesayangannya ini untuk kembali live streaming di hadapan Anda semua. Senang banget malam ini Fatur Rizky kembali menyapa Anda, tentunya dengan kita bisa bilang special edition, karena Jakarta Lounge TV menghadirkan festival Parade Band of Jakarta Lounge TV yang sudah berjalan sampai ke 2 bulan depan nanti. Dan pastinya kita akan menghadirkan tamu-tamu spesial dari kalangan musisi-musisi yang ada di Jakarta. Dan tentunya acara kita ini dipersembahkan oleh Jack One Mobile,
satu aplikasi yang memudahkan kita semua untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, persembahan dari Bank DKI. Tepuk tangan lagi dong sekali lagi buat Bank DKI yang sudah setia gitu kan menjalani menemani perjalanan kita di sini. Dan tentunya saya tidak sendiri sekarang karena tadi sudah dibuka dengan lantunan lagu Jakarta Lounge TV, tapi kita akan bertanya lebih banyak lagi dari musisi yang hadir pada episode kali ini. Langsung saja kita panggilkan, ini dia berdua. Wow. Rame nih studio kita. Berdua tapi bertiga, gimana filosofinya? Tar dulu, sebelum saya nanya, saya mau tanya dulu, namanya siapa Bang? Apa? Namanya siapa Bang? Nama saya Angga. Namanya Angga. Iya. Kamu namanya siapa? Angga. Bang Angga ada siapa Bang? Iya, Temennya, di sebelah Bang? saya ini Sohib ya, bukan Sohib lagi, gitaris kesayangan malah ya. Kesayangan. Iya. Namanya siapa Bang? Soulmate, namanya Andre. Bang Andre apa nih Bang Andre Tolani? Bukan, Andre mungkin kan. Yang satu mungkinkah, ini mungkinkan. Iya. Tapi yang belakang, abangnya nih nggak ada ininya, nggak ada mic-nya. Oh, nggak ada Di mic intro ya? dong Bang. Nggak ada, tapi kedengeran kok dia ngomong. Oke, Mungkin di nggak dengar. belakang ada pemain keyboard namanya Kak Jeko. Kak Jeko. Iya. Ada Bang Rangga, Bang Angga ya? Heeh. Bang Rangga, Bang Angga, sama aja Bang ya. Iya. Bang Andre dan juga Kak Jeko di sini dari berdua. Nah tadi yang filosofinya berdua tapi kok bertiga Iya, gitu Bang. sebenarnya ini kita berdua ini kita ya Angga dan Andre. Angga dan sebenarnya. Andre. Ya bukan berarti Jeko nggak termasuk di berdua ini. Oh gitu. Iya, Tapi karena orang ketiga itu katanya lebih enak. masuknya lebih enak ya. Jangan. Jangan amit-amit, jangan. Enggak bercanda itu. Masuk ya. Tapi emang awal karirnya berdua atau sering berdua terus Kita jadi sih, soulmate-an ya, jadi kita berdua gitu. Memang kebanyakan jobnya ya berdua. Jadi namanya berdua gitu. Oh gitu ya. Iya. Tapi tetap main sama yang lain juga kan? Oh iya dong. Tetap main sama yang lain juga ya. Tetap lah. Nah, oh iya benar juga. Kalau ada promo buy one get one itu Betul. dapat berdua ya. Betul. Terus kalau dapat honor bagi-baginya nggak banyak juga ya. Apa? Bagi honor Lah tetap lah manajemen paling banyak. manajemennya langsung denger Ridwan kita Iya nih. dong, harus. Kalau kita yang banyak manajemennya nggak mau nyari job nanti buat Iya kita. juga ya. Iya dong. Tetap penyalurnya ya Hah? dapat. Hah? Hah? Gate-nya tetap di nomor 1 nih yang paling gede. Tak catat langsung oleh manajemennya. gitu dong. Bang, kalau boleh tahu udah berkarir menjadi musisi berapa lama nih? Dari Bang Andre mungkin nih. Nah, Dari tadi sebelum kita belum dengar suara emasnya nih. Udah berapa lama Bang? Kesini tuh lumayan jauh juga. Jauhnya gimana? Maksudnya kesini tuh untuk belajar di dunia musiknya juga kan lama juga kan. Oh gitu. Awalnya seperti apa Bang? Maksudnya ganti haluan dari misalnya megang Iya. megang alat musik lainnya juga, Oh enggak, tetap pegang musik gitar. tetap gitar terus. Belajar dari kecil ya mungkin ya. Oh, Udah yes. hobi ya belajar. Akhirnya sampai besar mendalami. Mm-mm. Saking dalamnya kan akhirnya iya memang tenggelam akhirnya jadi pekerjaan kan sampai saat ini Widih, sampai saat ini ya. jadi profesi Bang ya, Profesi, tepuk ya. tangan dong. Berawal dari hobi, berakhir menjadi profesi. Profesi. Gimana Bang Rangga? Udah berapa lama Bang menekuni profesi sebagai musisi? Jangan dari berduanya aja tapi. oh bukan berdua ya. Pokoknya dari awal. Iya, awal berkarir di dunia musik gitu. Awal tuh tahun 2000. Maksudnya di musik itu 2003 lah. Oh, hampir 20 tahun yang lalu ya, 19 tahun lalu. Kurang lebih seperti itu. Awal kenapa tuh Bang? Dijorokin, diselengkat. Awalnya ya dari kantor ini. Oh, dari kantor ini. Iya. Ini kantor ini. Oh. Ini kan dibilang kantor juga, Rumah dibilang juga. kampus juga. Oh. Dibilang rumah juga, jangan salah. Semuanya Ini dibilang ya. kampus loh. Manajemen naik. Iya dong, pasti. Karena saya nggak akan jadi apa-apa. Maksudnya saya nggak akan bisa jadi seperti ini Ah. kalau nggak ada kampus ini. Oh Namanya iya, kampus benar. OP.
Kampus OP. Oga Pusing. Luar biasa. Tepuk tangan. Di sini studio ramai banget loh, teman-teman. Kalau teman-teman datang ke sini mungkin bisa terasa lagi vibes-nya. Betul sekali. Terus sampai apa namanya berkarir di musiknya dari bisa dibilang ini tadi rumah juga, kampus juga. Apalagi tadi Bang? Rumah, kampus, kantor juga. Semuanya berkarir, Basecamp, semua dari itu sini. Semua udah di sini. Semuanya di sini ya. Semua ada di sini. Asik. Ini saya mau nanya pianisnya, keyboardisnya, tapi nggak ada mic ya nih, gimana nih? Enggak apa-apa ini. Nggak apa-apa ya Bang? Telepasti aja, telepasti aja. Telepasti. Buat Kak Jeko udah berapa lama Bang? Jadi apa? Musisi influencer. Silakan Bang. Main musik sih dari SMP lah. Deketin Dari SMP udah main ya latihan gitulah. Dulu megang gitar. Megang. Gitar. Tapi basic megang mic-nya itu udah kelihatan. Oh iya, basic kemudian. Gini deh. Terus dulu ya sampai SMA lulus sempat kerja di restoran. Terus ya ada kesibukan ini kan antara dua deh milih deh tuh. Akhirnya ya milih musik aja deh akhirnya. Seperti itu. Sampai sekarang deh. Iya. Nah, benar sih. Ada apa namanya? Ada timbul pertanyaan pasti selanjutnya ketika udah jawab suatu hal. Ada rasa apa namanya kesenangan tersendiri nggak sih Bang? Atau justru kayak ya udahlah jalanin aja gitu. Dalam bermusik. Bang Angga, iya. Kalau saya sendiri sih ini bukan Berdua jangan Iya, sendiri. sendiri apa berdua jadinya nih? Ini kan yang ditanya. Oh iya benar. Atas nama Rangga. Iya. Atas nama Kecuali Angga. Kalau kita berdua mah dia mau bodo amat gitu. Kalau saya pribadi menjalani musik ya memang bukan maksudnya kesenangan ya. Kesenangan. Karena jujur dari keluarga ibu itu ya semuanya musisi. Oh. Pemusik gitu. Penikmat musik ya pemain musik. Betul. Dari keluarga ibu. Dan Ngalir darahnya ya. nah, betul. Terus saya bisa belajar main gitar genjreng-genjreng itu dari 3 SD. Itu belum ditanya padahal ya. Iya. Belum ada pertanyaannya. Tapi ini emang yang saya butuhkan. Ini makanya mengalirnya. nggak usah ditanya tapi saya udah jawab. Nggak apa-apa Bang, explore Intinya, aja. Saya belajar main gitar, pegang gitar itu dari kelas 3 SD. 3 SD. Awalnya nyoba-nyoba. Ya nyoba-nyoba aja. Genjreng aja. Ngelihat orang main gitu. Ya, dan intinya otodidak udah Betul. gitu aja. Tapi basically sih emang kalau emang udah ada bakat ya, udah ada minat lah di situ ya. Biasanya orang dengan cara kayak gimana itu bakal terekam dari otaknya sendiri. Betul. Padahal lihat doang Bang ya. Betul. Tanpa ada kursus ada apa. Iya. Tapi bisa jalan dengan sendiri gitu ya. Benar sekali. Berarti awalnya bener-bener nyoba-nyoba otodidak, akhirnya jadi pro kayak sekarang Bang. Nah itu. Wede Bang Angga nih. Belum pro sih, belum. Tapi kan seenggaknya udah genjreng-genjrengnya langsung dapat nada kan. Aduh. Ya nggak sih? Jadi Bang Andre gimana Bang? Andre Seneng nggak? Seneng ya. Senengnya? Seneng aja gitu, happy aja gitu. Asik. Iya. Seneng. Pokoknya kalau main bawaannya emang Ntar dulu, seneng Bang ya. ikhlas Gimana Kok Bang? dia bilang seneng tapi mukanya kayak menangis. Gimana sih? Ini kayak di TV bener Bang ya, tayangan TV nih kita. Kalau ditanya seneng. Ini kita nggak terkenalnya. Ah. Kedua ini nggak terkenalnya Vindes. Kalau yang terkenal Vindes. Kita nggak Oh terkenalnya. gitu. Iya. Versi nggak terkenalnya nih. bener. Vindes versi nggak terkenalnya ada Bang Angga dan Bang Andre. Lanjut Bang, kalau senengnya gimana Bang? Tadi Bang Angga kan senengnya karena emang suka terus ada apa ya lingkungannya mendukung gitu Bang. Iya, itu Bang Andre gimana? memang lingkungan waktu itu benar-benar mendukung ya untuk memulai hobinya itu kan. Karena di lingkungan banyak seni juga. Ada yang pemain musik, ada yang pemain angklung. Banyak kan begitu. Jadi akhirnya kita ikut. Awalnya memang mencoba. Betul. Akhirnya Ternyata ada ketertarikan, jadinya dilanjutin ya.
Waduh, kamu juga sama Bang, Kak Jeko ya? Iya, kayaknya hampir semuanya pemusik dan musisi. Jarang tuh kalau saya dengar apa namanya dijeblosin lah atau apa ya, karena kan segala hal munculnya dari hati ya, dari kemauan ya Bang ya. Tapi akhirnya dari kemauan juga ada kemampuan, akhirnya jadi seperti sekarang, jadi musisi yang ya karya-karyanya bisa dinikmati oleh halayak banyak umat gitu ya. Oke, kalau mau dengerin gimana asiknya dendangan dari berdua, langsung aja kita suguhin lagu yang pertama akan dinyanyikan, yaitu berjudul Ayah dari Seventeen. Engkaulah nafasku yang menjaga di dalam hidupku. Kau ajarkan aku menjadi yang terbaik. Kau tak pernah lelah sebagai penopang dalam hidupku. Kau berikan semua yang terindah. Aku hanya memanggilmu Ayah di saat ku kehilangan arah. Aku hanya mengingatmu Ayah, jika aku telah jauh darimu. Kau tak pernah lelah sebagai penopang dalam hidupku. Kau berikan aku semua yang terindah. Aku hanya memanggilmu Ayah di saat ku kehilangan arah. Aku hanya mengingatmu Ayah, jika aku telah jauh darimu. Aku hanya memanggilmu Ayah di saat ku kehilangan arah. Aku hanya mengingatmu Ayah, jika aku telah jauh darimu.
mempersembahkan lagu Ayah yang luar biasa deep nih. Sebenarnya ada cerita Sampai di lagu kena, ini. silakan Bang. Baru saya mau bridging ke sana. Ada musik dong. Teneng neng 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 neng. Tambah sedih. Nggak apa-apa, biar Ya, dapat ini, feelsnya. Khususnya ya buat ayah saya sendiri dan baru 3 hari yang lalu ya, hari Sabtu tuh kakek saya meninggal. Ya intinya lagu ya sebagai sosok seorang kakek, walaupun kakek tapi tetap laki-laki, tetap Betul. sebagai sosok Berasa seorang ayah. emang ya. Iya. Itu sedih banget, sumpah. Tapi kok sampai bener-bener mau nyanyiin gitu Bang? Apa ada hal-hal yang diinget? Iya. Atau ada yang bener-bener berkesan sampai Kalau masalah lagunya sih sebenarnya ya lagu bertemakan tentang ayah itu yang mengingatkan kita pada sosok seorang ayah, apalagi yang udah nggak ada. Betul, Pasti itu kan yang diingat. Karena ingat-ingat gimana sih seorang ayah seperti apa. Betul. Makanya Berat banget. terenyuh banget. Tapi kan sekarang udah berkeluarga Bang? Bang Angga, Alhamdulillah. udah ya? Udah. Nah gimana Bang rasanya? Awalnya melihat jadi sosok ayah, sekarang menjalani bukan profesi ya, profesi kan mau diambil gitu. Iya. Ini kan emang sudah jadi inilah ya, jadi garansi kalau sudah Betul. bersuami istri, berumah tangga, pasti jadi ibu, jadi ayah. Gimana sekarang Bang? Yang awalnya cuma jadi pengamat, sekarang jadi pelaku. Seneng banget. Seneng banget. Kayak gimana senengnya? Wah, senengnya nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata, Mas Fatur. Oh iya. Masalahnya saya belum berkeluarga, terus kali aja nih ada yang diinin. Nanti situ bakal ngerasain seperti apa senengnya. Nah itu. Dan susahnya. Enggak, kalau Enggak ya? susahnya ya tetaplah kita bawa seneng lah. Oh gitu ya. Iyalah. Tapi bener ada perubahan nggak Bang? Dari yang awalnya nggak cuman ngelihat doang. Emang bener pasti nanti begini gitu. Dulu ada Berubah. perasaan gitu nggak Bang? Ya berubah lah pasti. Berubah ya. Iyalah. Ternyata sekarang ada ini nggak? Wah, ternyata pengorbanan bapak, pengorbanan Betul. kakek, ternyata begini banget gitu Bang. Betul. Berasa ya. Berasa. Wih, tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih sudah membawa momen kita di episode kali ini, terenyuh sedikit ya kan, sampai vibes-nya itu berasa agak warm, agak hangat lah ya. Iya. Dan salam hangat juga buat para ayah, para sosok yang menjadi ayah, menjadi kakek, dan pokoknya yang sedang memimpin rumah tangga atau mungkin belum berkesempatan tapi sedang memimpin dirinya sendiri untuk menjadi seorang ayah. Mudah-mudahan lagu tadi bisa menjadi reminder buat kita dan bisa menjadi bahan introspeksi juga buat kita supaya kita bisa meresapi lagunya dan bisa melakukan apa-apa yang ada di dalam lagu tersebut. Ini sampai begitu Bang ya. Aduh. Emang kekuatan dari syair itu luar biasa loh, apalagi yang nyanyiinnya luar biasa, bisa memainkan feeling, memainkan intonasi dan Betul. juga bahasanya, dinamikanya ya. Ngeri jadi ngeblank lagi. Bener, kalau udah kayak gitu ngeblank udah. Iya pasti. Bener. Makanya kayak jadi ini sendiri gak sih Bang? Mau nanya pengalaman nih juga gitu Bang. Kalau dalam bermusik gitu, kalau lagi perform nih, kayak tadi kan lagunya kan agak deep gitu kan. Ini mungkin dari lagunya gitu. Gimana cara ngantisipasinya gitu, mengatasinya? Ya, Supaya bisa kontrolnya dapat ya, gitu. intinya sih Hiburnya dapat, tapi emosi terjaga. Iya itu dia. Itu. Nanya Saya mau nanya, mau nangis gak sih tadi? Intinya ya kalau kita mau membawakan sebuah lagu yang bukan dibilang bagus ya, tapi Betul. kita menghayati gitu. Setuju. Nge-soul, nge-feel. Ya kita harus ini liriknya dulu. Saya belajar seperti itu. Oke. Dari seseorang guru. Siapa tuh? Ada. Ya, bisa sebutkan. Saya sebutkan namanya. Nanti Iya, atau Bunga. sebut saja namanya Bunga. Buat istri Bang Angga, Bunga bukan siapa-siapa. Ini hanya samaran. Iya. Hah?
maaf. Buka Maaf, aja Mas lagi Uki. di Iya, rumah. nggak sengaja. Oke, tadi berarti dari baca liriknya terus mendalami Baca liriknya maknanya. kita ini apa namanya kayak apa sih? Mengimajinasikan ya, Bang. Dan kita harus ada di dalam itu. Jadi seakan-akan biar kita nyanyinya nge-soul, ngejiwai, ya kita ada di dalam lirik itu. Betul. Enak itu. Oke. Bener-bener ini ya, apa namanya? Kayak dibayangin dulu. Oh, iya. Terus akhirnya berusaha buat kita nyampe ke dalam imajinasi itu ya. Seperti itu. Dalam tuh. Apa? Gimana, Bang? Kenapa mau jadi vokalis dan pede gitu? Nah, ini ceritanya lain lagi nih. Asik. Bang Andre tahan Nah, dulu ya. ya ini. Ntar saya menanya vokalis Kenapa Abang. saya jadi penyanyi? Ya karena kampus ini. Oke. Kampus ini. Ah, Kampus ini yang ngedidik. ngedidik, yang ngejadiin saya yang seperti sekarang ini, Mas Fatur. Luar biasa kampusnya loh. Iya. Kampus OP ya tadi ya. Kan main. Berarti ini juga apa namanya bahan apa ya? Pembelajaran juga. Awalnya nggak nyanyi. Nggak nyanyi. Oh. Nggak Awalnya nyanyi. nyuci. Hah? Awalnya nyuci. Dikejar-kejar. Enggak, tapi oh iya ya. Tapi emang kalau kata orang, saya nggak tahu ya. Saya dengar katanya kalau udah bisa bermain musik, kontrolnya dapat, nadanya juga tepat gitu. Iya. Bener. Kebanyakan seperti itu. Kebanyakan kayak gitu. Tapi kok bagus suaranya, Bang? Apa? Tapi kok bagus suaranya? masa? Beneran. Aduh. Kenapa bisa pede gitu Bang belakangan ini? Cuy, nomor rekening. Ntar lu, berarti awal musik kan kalau awal apa main gitar tadi kan 2003-an gitu. Iya. Terus nyanyinya tuh umuran berapa tuh? Nyanyinya tuh masuk Dari sini tahun tuh, berapa, Bang? masuk kampus tahun berapa ya? 2010-an mungkin? Enggak, 2009 atau 2010 2008 atau 2009 lah gitu. Oh, masuk kampus. iya 10 tahunan lalu ya. Enggak dong, Lumayan. lulus. Nah, lulus ya. Tanya aja mentornya. 10 tahun yang lalu. Kalau di kampus Rektor, Oh, iya, ada rektor. rektorat, ada direktorat. Nah, ini tanya aja rektornya. Lulus? Lulus. Wih, jangan-jangan ini mahasiswa abadi. Oh, iya dong. Yang sekarang apa dulu belajar sekarang jadi pengajar gitu kali. Hah? Enggak. Enggak. Saya enggak mau jadi pengajar karena saya otodidak. Oh gitu. Saya enggak berani. Enggak berani. Kenapa memang? Banyak yang mau belajar sama saya. Kenapa enggak? Tapi saya enggak berani. Saya enggak bisa baca not angka, not balok, tapi saya otodidak. Itu. Gokil sih. Tepuk tangan dong sekali lagi. Ini nih orang kayak gini harus dijaga aset negara nih. Oh, bisa. Iya, sebelum saya ke Bang Andre, Jangan dikurang-kurangin dong. terus Tambahin. Oh, jangan dilebih-lebihin ya. jangan dikurang-kurangin jadi lebih-lebihin. Bang Andre, kenapa nggak mau nyoba kayak Bang Angga, Bang? Oh, Jadi untuk- penyanyi juga. Iya, tarik suara ya. Iya, Oh, tarik suara. Kalau Mas Rangga ini kan PD. Kalau kita enggak. Oh, Enggak, bedanya iya, itu. enggak. Emang PD tahu kepanjangannya? Biasanya tuh yang PD itu yang pas-pasan atau kurang dari pas-pasan itu PD. Biasanya kan gitu kan, orang yang bener Iya, kurang atau pas-pasan itu dia percaya diri. Iya, benar-benar. Tapi Modalnya itu ya. enggak tahu malu sampai mic aja susah gitu kita ambil alih kembali gitu kan, itu yang PD yang begitu tuh. Tapi Mas pernah Rangga coba? ini bukan PD lagi dia, bukan. Over PD. Tapi enggak kok. PK Apa tuh? dong. PK apa Mas? PD. Ya kalau PK. PD itu kan menyanyi dangdut. Oh, PK. kalau PK PK? penyanyi koplo. Iya juga sih. Dia juga Sama dong. dangdut juga, Mas. Dangdut juga. Tapi pernah Bang Andre nyoba Nyoba pernah. main sambil Pernah kapok. nyanyi. Kapok. Akhirnya resign jadi Enggak, penyanyi. memang nggak bener, itu kesulitan itu luar biasa pada saat kita megang instrumen sambil nyanyi itu ternyata nggak mudah. Konsennya nggak ya. mudah konsennya, tapi Mas Rangga ini bisa. Ya, Wih, tepuk tangan Mas Angga. susah. Buat Kak siapa? Bang Jeko. Saya ingetnya Koje. Bang Jeko gimana? Pernah jadi vokalis? Nggak pernah, suaranya nggak bagus soalnya. Pengenan sih kepengenan sih pasti ada, cuman karena ya udah tahu sendiri lah karakter suaranya, udah nggak nyanyi deh, mendingan deh seperti itu. Emang semua udah akan berjalan sesuai porsinya gitu Bang ya.
Iya, jadi kalau mungkin buat rekan-rekan Sobat Jakarta Lounge TV juga bisa deh coba kalau misalnya ada interest di musik, terus sambil juga pengen mencoba sambil nyanyi lah, jadi multitasking gitu. Tadi kata Bang Andre bilang katanya konsennya itu harus benar-benar fokus. Akhirnya jadi agak rancu sedikit dan yang bisa main musik sambil bernyanyi itu yang benar-benar konsennya sudah terpaku dengan baik dan juga sudah bisa apa ya? Sudah top lah bahasanya lah dibandingin yang lain gitu. Masih pakai P itu ya. Masih pakai Belum P. pakai B. Top gitu Kalau ya. top udah keren banget udah. Masih pakai B-nya 3 makin keren. Tob bubu. Tob bubu. Tobu gitu ya. Oke, Sobat Jakarta Lounge TV. Dari tadi jangan dianggurin aja, klik tombol like dan juga subscribe-nya, dan juga di komen-komen dong nanti kalau seandainya ada lagu yang ingin di request atau mungkin ada yang ingin tanya jadwal kapan berdua ini tampil di mana, mungkin bisa di komen-komen. Nanti mungkin Mimin kita bisa membantu menjawab atau dijawab langsung oleh berduanya langsung. Dan juga kalau ada yang ingin ditanyakan langsung ke berduanya juga silahkan, karena nanti kita akan kasih waktu ketika ada yang ingin ditanyakan dan langsung dijawab oleh berdua. Oke, langsung aja kita dengerin lagu selanjutnya akan dibawakan oleh berdua yang berjudul Mesin Waktu oleh Budi Doremi. Kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi pada kita. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah. Kalah, ku akui aku kalah. Cinta ini pahit dan tak harus miliki. Jika aku bisa, ku akan kembali, ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin, walaupun ku mau membawa kamu lewat mesin waktu. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, akan membuat hatiku lelah. Panjang perjalanan yang harus ku lalui, merelakanmu. Oh, jika aku bisa, ku akan kembali, ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin, walaupun ku mau membawa kamu lewat mesin waktu.
membawa kamu lewat mesin waktu. Mesin Waktu Budi Doremi dinyanyikan oleh Berdua. Halo, selamat malam sekali lagi Sobat Jakarta Launch TV yang mungkin baru bergabung bersama kita di live streaming kita kali ini. Kali ini kita spesial di acara Parade Band Jakarta Launch TV sudah menghadirkan berdua di sini. Berdua. Mungkin yang ingin ditanyakan langsung aja di komen-komen dan juga di-share ke teman-teman atau rekan-rekan yang mungkin malam ini bingung mau nonton apa lagi, kayaknya udah nonton sinetron udah bosen, tapi mau dengerin lantunan-lantunan lagu sambil ya berbincang-berbincang sedikit seperti ini, langsung aja di-share, kali aja tontonan ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan kalian semua. Langsung aja kita ngobrol lagi bersama berdua. Di sini ada Bang Angga juga, Bang Andre dan juga Kak Ciko di sini. Bang, mau nanya nih, di samping atau sebagai musisi itu abang ada kegiatan lain nggak profesinya? Kegiatan ya. Kerjaan lain gitu atau mungkin ini jadi utama atau ada sampingan lainnya? Mungkin kalau dibilang sekarang ini ya ini pekerjaan utama. Oke, pekerjaan utama nih ya. Karena dulu sih sempat pernah maksudnya kerja gitu. Tapi nggak ada yang awet karena bener-bener ya kita nggak bisa membohongi diri kita sendiri. Setuju. Karena akan terjawab dengan realita kan. Nah itu ya mau dipaksakan kayak gimana juga ya bang. Ada yang ngasih tema musik is my soul. Itu bener. Music is bener my soul. Banget. Jadi kerja dimanapun itu yang ada di otak tuh cuman musik. Itu aja sih. Oke. Iya. Jadi jatuhnya kayak ya nggak kerja emang karena emang musik aja kan? Nah, iya. Tapi ada salah satu dari rekan kita ya. Malah ada yang bilang ketika kita pemusik terus jadi pekerja gitu. Kita pemusik nih. Tapi kita di luar musik itu kita bekerja. Oh paham. Dia sempat bilang gini, udah nggak usah kerjaan ganggu anak band gitu. Oke. Karena prioritinya di sini bang. Nah betul. Bisa jadi ya. Betul. Maksudnya mungkin ada dari sebagian orang berpikiran bahwa buat melampiaskan keinginannya, kemauannya atau juga hal-hal yang disukainya lewat musik gitu kan. Betul. Tapi emang ada yang harus dipenuhi lagi dari sisi mungkin untuk keberlanjutan rumah tangga lah ya bahasanya. Mau nggak mau keharusannya itu terpaksa dilakukan di luar musik gitu bang ya. Jadi selaras jalannya bareng. Jadi ya apalagi ya pas 2 tahun ke belakang kan. Itu yang saya mau tanya. Ini bridgingannya. Ini memang gokil sih. Langsung aja ke sono mepet. Saya mau nanya kalau abang jadi pemusik tok gitu, nggak ada kegiatan lain, gimana nasib 2 tahun kemarin bang? Itu bener kalau diceritain ya, sedih banget sih. Sedih banget. Tapi kita kembali lagi ini mungkin saya berbicara ini di sini mewakili anak-anak band mungkin yang ada di sini ataupun ada di luar. Betul. Yang mungkin yang ada di luar kita juga nggak tahu ya. Kita kan cuma sempet dengar kabar kayak model-model sound system, terus yang yang bergerak di bidang wedding, IO, tenda, terus yang sampai mereka tuh jual, ya teman-teman kita juga sempet sampai jual alat yang diusir dari kontrakan. Nah itu benar. Jadi kalau saya pribadi sih, saya di sini alhamdulillah sih selama pandemi
tertolong ya di kantor ini, di kampus ini ataupun di luar kantor bersama Jakarta Lounge. Tepuk tangan dong. Jakarta Lounge emang bener-bener jalan ninja hidupnya Bang Angga ya. Benar. Karena saya belajar juga dari produser saya sendiri di Jakarta Lounge. Kita harus bisa hidup Dayak. Udah gitu aja. Dayak. Iya, ngedayak. Udah ngedayak aja udah pokoknya. Tahu kan orang-orang Dayak seperti apa? Ya kita harus seperti itu. Oh ke sana. Oke. Ibaratnya gini, ya saya sih bismillah, udah bismillah aja udah. Dan ya alhamdulillahnya kita tertolongnya di sini. Dengan Jakarta Lounge, dengan adanya Jakarta Lounge. Kita sebelum Jakarta Lounge itu kita memang mengadakan live streaming. Betul. Di kantor ini di OP Studio. Betul. Nah, lalu adalah yang menawarkan ya live streaming dengan Jakarta Lounge digawangi oleh Bank DKI. Betul. Masuk lah ya. Nah, dari situ tuh jadi ada DKI, terus ada waktu itu ada Kopi Renang juga sempat, terus Sawi Project, OP Studio itu. Dan ya alhamdulillah 2 tahun ya maksudnya gak gampang loh. Ya maaf ya maksudnya Berasa. enggak sedih-sedih banget lah. Alhamdulillah gitu. Bang ya. Alhamdulillah. Saya minta dong tepuk tangan untuk Jakarta Lounge dari Bank DKI. Terima kasih Jakarta Lounge yang sudah Sawi mau Project, betul OP Studio. menaungi band-band, dan itu juga salah satu misinya Jakarta Lounge TV ini, yaitu mewadahi para pegiat musik terutama yang tertindas bahasanya, dan yang yang merasakan bahwa tidak ada panggung, tidak ada bisa dibilang tidak ada lapangan pekerjaan yang sempat tertunda karena beberapa hal. Karena mau nggak mau pekerja seperti ini kan harus live Bang ya, maksudnya membutuhkan panggung, otomatis perangkatnya juga banyak. Betul sekali. Dan tapi 2 tahun ke belakang ditahan sama pemerintah, mungkin tapi dengan ada tujuan yang baik juga, tapi akhirnya tetap bisa berjalan dengan baik. Dan emang bener kata Bang Rangga tadi, saya saya simpulin di last statementnya, saya suka tuh, bukannya saya gimana tapi ya nggak susah-susah amat gitu. Itu tuh kalau udah dari hati, nggak emang berasa tapi nggak dirasain, paham gak sih Bang ya? Iya, nggak berasa tapi nggak dirasain, itu tuh yang luar biasa. Alhamdulillah, dan semua orang kayak nggak susah-susah banget. Pasti ada jalan Bang ya. Pasti ada jalan karena mau. Iya Jakarta Lounge. Terima kasih Jakarta Lounge. Bang Andre, ada kegiatan lain gak Bang selain ini bermain musik? Kalau kegiatan mungkin kerjaan atau gitu? Untuk kerjaan mungkin nggak ada ya selain sama selain musik itu nggak nggak ada. Kalau untuk kegiatan mungkin di rumah bantu ngurus anak. Ya Allah, udah berkeluarga juga Bang ya, alhamdulillah. Terus berasa juga Bang dampak kemarin? Oh itu sangat berasa bagi kita ya, untuk pekerja seni itu berasa banget. Ngelaluinnya gimana Bang kemarin? Ya berat, kebetulan memang berdua ini kan gabung di Jakarta Lounge, memang kebantu juga sama Jakarta Lounge, Sawi Project dan OP Studio. Jadi walaupun sedikit banyaknya tetap bersyukur ya, kebantu dari mereka. Tapi tersendat-sendat karena terharu. Betul. Emang biasanya gitu Bang. Maksudnya emang yang di hati apa tapi nggak tersampaikan oleh mulut gitu kan ya. Tapi emang kalau udah jiwa raganya itu udah bener-bener pengen di seni, di musik, mau apapun rintangannya, apapun halangannya, kalau bermusik ya udah bermusik aja, nggak diliatin yang lain. Ya Bang. Maksudnya kemarin sempat di episode sebelumnya ada yang bilang kita nggak peduli mau bayarannya berapa, yang penting kita ngumpul main bareng gitu. Itu gokil gitu. Dan sekarang itu juga sama. Luar biasa ya. Ya walaupun kedengarannya agak ya, tapi tetap ada lah buat transfer. Kita pernah gitu ya, berdua ini kita pernah main nggak dibayar. Pernah. Serius? Pernah sampai nggak dibayar ya. Hari ini main nggak dibayar, tapi besok ditransfernya.
Itu tetap dibayar Ya, Bang tetap. namanya. Nah, tapi mainnya nggak dibayar. Dibayarnya besok. Dibayarnya besok. Lucu juga lah dia Bang. Jadi tetap dibayar Tetap intinya ya. kan. Besoknya tapi. Besoknya luar biasa. Mau denger dari Kak Jeko terakhir Kak, profesinya dan gimana rasanya 2 tahun ke belakang dalam mendalaminya juga. Idem. Sama banget ya. Plagiat banget sih. Enggak, karena kan backgroundnya sama, enggak ada kegiatan lain gitu Bang ya. Sama-sama bermusik doang. Terus pas Dia ngerasain, atlet, oh ya, catur. Ya, catur tongkrongan biasanya kalau begini kan. Pos Pas RW, lagi ngeronda nongkrong di ya pas RW. RW ya Iya. bapak-bapak lain ya enggak. Main. Aduh, tapi kesini-sini gimana Bang? Pas udah mulai melihat ada kecerahan, wah kayaknya ini bisa bangkit lagi. Itu pas kapan Bang? Seneng banget, apalagi yang kita udah bisa manggung. Ya, benar. Manggung, tampil ya. tampil, nyanyi di depan orang banyak. Udah kangen ya itu ya? Wah, itu yang saya pengenin itu. Akhirnya sekarang udah terbuka dari Alhamdulillah, sekitar terwujud. setahun yang lalu nggak sih kalau nggak salah Bang? Iya. Ya, Iya. udah mulai Setengah tahun yang setengah lalu. tahunan Iya. ya. Berarti sekarang udah banyak lagi panggilan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Mungkin kalau ada yang nanya nanti kita kasih nomornya di akhir ya. Iya. Nomor dari berdua. Mungkin kalau ada yang saya pengen punya acara intimate, misalnya intimate wedding atau intimate something events lah, tapi yang nggak mau gimana-gimana terus pengen yang deep banget kayak tadi, nanti harus tonton sampai akhir ya sahabat Jakarta Iyalah, Lounge TV. harus. Nah sebelum itu kita kasih dengerin sedikit lagu lagi nih, sedikit suara emasnya dari Bang Angga dan juga petikan mautnya dari Bang Andre dan juga dari pianis atau keyboardis kita nih Kak Jeko. Lagu selanjutnya Hal Hebat dari Govinda. Singgahi banyak cinta, namun tak pernah aku temui cinta sekuat aku menginginkan dia. Hal hebat ku rasakan kini, dicintai seseorang yang ku pun mencintai. Itu sempurna, takkan siakan dia. Belum tentu ada yang seperti dia. Satu dunia tahu aku bahagia. Banyak pasang mata saksinya, takkan duakan dia. Belum tentu esok kan masih ada. Kesempatan tak datang kedua kalinya. Hargai dan jaga hatinya. Dalam diamku ku panjatkan selalu doa untuknya. Jodoh bukan soal sempurna,
sempurna, namun yang mampu tangguh untuk bertahan dan berjuang, takkan siakan dia. Belum tentu ada yang seperti dia. Satu dunia tahu aku bahagia, banyak pasang mata saksinya. Takkan duakan dia, belum tentu esok kan masih ada. Kesempatan tak datang kedua kalinya, hargai dan jaga hatinya. Oh, 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 takkan siakan dia, belum tentu ada yang seperti dia. Satu dunia tahu aku bahagia, banyak pasang mata saksinya. Takkan duakan dia, belum tentu esok kan masih ada. Kesempatan tak datang kedua kalinya, hargai dan jaga hatinya. Takkan siakan dia, takkan siakan dia, takkan siakan dia. Oh, luar biasa. Ini lagu-lagunya dari tadi di mellow gitu ya, deep semua. Bener. Sampai lagunya Sampai semua nih. Sampai Aduh Bang apa? Andre enggak luar biasa. Sampai ke hati. Iya. Pasti yang dari hati nyampe lagi ke hati, Bang. Betul. Iya nggak? Oke, Sobat Jakarta Lounge TV, kali ini kita akan ngebahas lagi seputar perjalanannya berdua nih, dan kita akan tanya-tanya lagi gimana sih sepak terjang dan juga lika-liku kehidupan bermusiknya di berdua, Bang. Ada mengalami ups and downs lah ya. Apa namanya? Itu pasti. Pasti ya. Itu pasti. Coba ceritain dong, Bang. Versinya masing-masing. Apa sih hal yang berkesan banget, berkesan baik dan berkesan mungkin nggak baik gitu loh. Selama manggung, selama show, mungkin on air atau off air gitu. Ada gak kejadian atau hal-hal yang unik yang pernah terjadi pas lagi show? Hal unik apa ya? hal hebat ya mungkin. Hal hebat. Mungkin Bang Andre Itu boleh, tadi. Bang Andre. Itu dulu lah. Sampean Oh. dulu, Mas. Boleh. Siapa? Bang Andre Sampean. boleh? Oh, Duluan. apa tadi kenapa? Ini nih, Hal yang paling berkesan. orang di mana, orangnya di sini, raganya, Raganya di rumah. Ya ini kayak gini. Silakan Mas Rangga. Lah, Dilempar lagi ya.
Boleh, gimana Bang? Hal yang paling banyak sih ya, tapi yang paling berkesan biasanya dulu kalau saya nih, saya pernah bilang saya nugasnya jadi MC, tapi tiba-tiba orang nanya parkiran sama saya gitu loh kan saya bukan tukang parkir gitu, saya juga nggak tahu gitu kan. Jadi gimana nih parkiran, gimana nih Apa toilet ya? gitu. Yang berkesan tuh apa ya? Terlalu banyak mungkin ya. Banyak, gitu ya. banyak Gitu kan. banget. Sampai dipukul rata itu kayak enggak ya, sampai dipukul rata kayaknya semuanya oke aja ya. Oke sih sebenarnya oke. Jadi kesan Misalnya pas lagi manggung, toto alatnya lupa ke bawah gitu Bang. alat lupa itu enggak juga. Enggak ya? Enggak. Kalau saya mungkin ya Nah, sering. ini dia nih. Ini Itu dia. makanya. Kalau yang begitu-begitu ya mungkin saya Kalau sering. dia nih iya Oh, sering. gitu? Kalau dia setelah manggung malah. Oh, Setelah gitu. manggung. Lupa dibawa pulang nggak bawa alat ya. Pulang nggak bawa alat. Terus gimana sih Bang? Balik lagi? Akhirnya balik lagi. Untung masih Terus kesimpen sampai- tuh. Untung bukan kesimpan, untung masih ada gitu di situ. Tapi ada ini gak sih Bang, apa dari komplainan, bukan komplain, apa kesannya dari klien-klien tuh, misalnya sampai nagih banget gitu, terus sampai yang lu diundang lagi, atau perjalanan manggung terjauh sampai mana nih Bang? Kalau terjauh sih ya kalau saya waktu itu sempat Keluar kota? keluar kota itu sempat bantu album solonya Zian pas keluar dari Zigas. Zian Zigas. Mm-mm. Oh. Tur Pulau Jawa. Hah? Ikut Ikut terus. Iya, ikut terus. Terus Kalimantan, pokoknya Pontianak, Mm-mm. terakhir di Bekasi. Oh oke, jauh juga ya. Lumayan. Itu nggak berdua kan? Enggak, bukan. Kan pribadi. Iya benar. Sendiri-sendiri. Itu pas Iya. lagi solo ya. Dia belum kenal sama dia waktu itu. Oh gitu. Belum kenal. Masih nasional tapi kan. Asik. Masih nasional. Masih nasional. Saya mau denger yang. Pertanyaannya kan paling jauh. Iya benar. Kamu kayaknya irian banget. Aku Maluku nih. Bang Andre mungkin udah sampai mana Bang? Ini dia internasional. Internasional. Bener. Internasional Oh. sudah internasional. Sampai mana, Terakhir Bang? itu Indramayu ya. Itu Kita udah excited buat Indramayu denger. ya. Jadi kebetulan sana ada acara keluarga ya, mungkin keluarga besar sana Indramayu terus manggil kita ke sana. Itu memang butuh perjuangan memang. Luar biasa. Sampai puer Purwokerto. Purwokerto. Tapi jujur ya. Hah? Jujur. Hah? Dia sempat kemarin curhat. Dia ada tawaran main di Belanda. Enggak, bener. Beneran. Tanya aja lah. Iya kebetulan kemarin ada yang nawarin ke Belanda juga. Belum lama ini, Bang? Belum lama ini. Terus diambil apa ditolak? Nggak jawab malah. Nggak jawab saya mau apa enggak itu udah nggak saya jawab. Ke Qatar kemarin, ke Qatar juga ditawarin di Qatar cuma nyupir. Qatar. Ya kalau tawaran luar negeri itu ada juga, kita juga pernah ya masa ditawar-tawarin begitu ya, cuman ya mungkin dengan keadaan yang kita di sini lebih baik di sini lah gitu kan. Oh, oke. Rumah kita sendiri. Kayak jadi lagu. Enggak, karena kan mikirnya kita juga ada keluarga. Memang Betul. untuk income pasti lumayan Lumayan, Nah, pasti, cuman kan kalau jauh menjanjikan. dari keluarga gimana gitu. Yang nggak bisa ditinggalin ya masalahnya mungkin ya. Betul. Oh, tipikal suami-suami penyayang keluarga nih ya semuanya. Sayang banget gitu. Wes. Beda banget nih. Kak Jeko gimana Kak Jeko? Perjalanan terjauhnya bermusik sampai mana nih? Oh, ini terbang terus nih. Ini Pak, tukang terbang. Mana ya? Ya, alhamdulillah sih sampai Citayam. yang paling jauh sih sampai antara Thailand atau Myanmar, paling jauh mana tuh? Antara itu deh. Udah. Luar biasa itu. Apa? Itu ya ada kontrak juga di sana sama kawan-kawan waktu itu, sama tim saya lah waktu itu ada. Di sana. Lumayan alhamdulillah ada rezeki sambil main-main digaji. Di Myanmar dapat kurang lebih 3 bulan. Lumayan deh. Seperti itu. Sampai
Myanmar loh. Kak Jeko udah sampai Myanmar, yang satu udah internasional Indramayu. Yang satu masih nasional. Sampai Pontianak ya tadi terjauh Bang ya. Lika-likunya pasti nggak mudah juga nggak gampang buat ngadepin semuanya, tapi pasti yakin kalau dalam bermusik itu selama pasti ada kemauan dan apa ya? Situ ada jalan. Iya, pasti di situ ada jalan. Semua Ya. kayak gitu kok. Enggak cuman musik doang, semua. Iya, tapi kan kalau musik ya tadi, kalau jadi profesi utama nggak semuanya kenal kita, nggak semuanya ada jalan, tapi dari keikhlasan kita semua akhirnya ngebuka jalan itu loh Bang. Betul. Ya nggak sih? Oke deh, langsung aja. Tanpa berpanjang lebar lagi, langsung kita dengerin lagi karena banyak banget list lagunya. Langsung lagu selanjutnya Seperti Yang Kau Minta dari Noah. Aku tak bisa memahami maksud amarahmu, membaca dan mengerti isi hatimu. Ampuni aku yang telah memasuki kehidupan kalian, mencoba mencari celah dalam hidupku. Aku tahu ku takkan bisa menjadi seperti yang engkau minta, namun selama nafas berembus aku kan mencoba menjadi seperti yang kau minta. Ampuni aku yang telah memasuki kehidupan kalian, mencoba mencari celah dalam hatimu. Aku tahu ku takkan bisa menjadi seperti yang engkau minta, namun selama nafas berembus aku kan mencoba. Aku tahu dia yang bisa jadi seperti yang engkau minta, namun selama aku bernyawa aku kan mencoba menjadi seperti yang kau minta.
Seiring dengan perkembangan teknologi digital, masyarakat semakin dimudahkan dalam melakukan aktivitasnya, termasuk dalam melakukan transaksi keuangan. Sebagai bank regional modern dan bernilai tinggi, Bank DKI berkomitmen untuk mendukung kemudahan transaksi keuangan masyarakat Jakarta. Dukungan diberikan melalui aplikasi layanan perbankan yang modern, Jack One Mobile dengan fiturnya Scan to Pay yang comply dengan QRIS. Tepat pada 1 Januari 2020, Jack One Mobile telah tergabung dalam QRIS. Dengan adanya QRIS, Bank DKI percaya transaksi pembayaran di Indonesia bisa semakin efektif dan efisien. Awalnya itu kan bingung ya, tapi lama-lama kan makin kesini tuh semakin merasa dimudahkan aja gitu. Bahkan sekarang saya suka nanya ke pembeli, ada aplikasi Jack One Mobile apa enggak gitu. Karena kan gampang ya, tinggal scan aja ke QRIS gitu. Terima kasih Jack One Mobile, QRIS. QRIS membantu kami, pedagang pasar, tetap bisa melayani pelanggan kami di masa pandemi COVID-19. Dengan pembatasan-pembatasan sosial, kami tinggal kirim daftar dagangan dan QRIS merchant Jack One Mobile kami, sehingga pelanggan dapat memesan dagangan dan membayar belanjaan untuk kami kirim. Bank DKI menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Bank Indonesia yang terus mendorong penerapan transaksi non-tunai di Indonesia, salah satunya melalui QRIS. Kami percaya dengan adanya QRIS akan semakin mempercepat transaksi non-tunai di Indonesia, mendorong pertumbuhan jumlah pengguna produk perbankan digital, dan pada akhirnya memberikan kemudahan kepada nasabah di seluruh Indonesia termasuk Bank DKI melalui Jack One Mobile. Kok bau rokok sih? Kamu udah pulang. Kamu ngerokok lagi ya? Enggak tuh. Udah dibilangin kalau ngerokok jangan di dalam ruangan. Udah, gak usah marah-marah. Aku punya solusinya. Apa ini? Parfum Dodi Jack. Baru, parfum spray penghilang bau rokok pertama di Indonesia. Cukup 1 kali semprot, Dodi Jack bekerja mengikat serta mengangkat partikel bau asap rokok. Gunakan Dodi Jack di dalam ruangan maupun di dalam kendaraan Anda. Harum, tahan lama, bau rokok pun hilang. Dodi Jack, bye-bye bau asap rokok. There goes my heart beating, 'cause you are the reason I'm losing my sleep. Please come back now. And there goes my mind racing, and you are the reason I'm still breathing. I'm hopeless now. I climb every mountain, swim every ocean, just to be with you. Fix where I broken. There goes my hand saying, you are the reason my heart keep bleeding. I need you now. If I can turn back the clock and make you light, leave me in the dark, spend every hour
climb every mountain, swim every ocean, just to be with you. Bricks where I broken. Oh, 'cause I need to see you are the reason. Oh, you are the reason. Oh. I climb every mountain, swim every ocean, just to be with you. The bricks where I broken, 'cause I need you to see you are the reason. Guess your reason we are here once again berdua. Luar biasa, kembali lagi kita di sini di Parade Band Jakarta Lounge TV bersama berdua bintang tamu spesial kita kali ini. Nah, buat sobat Jakarta Lounge TV, kali ini kita sudah sampai di segmen terakhir. Saatnya kita mendengarkan last statement dari berdua nih. Ada Bang Angga, Bang Andre, Kak Jeko. Sebelumnya nih ada dua pertanyaan mungkin yang ingin saya tanyakan. Pertama, bagaimana sih Bang menurut abang-abang perkembangan musik di Indonesia dari selama Abang menggeluti jadi seorang musisi? Kan kurang lebih udah 20 tahun ya. Gimana perkembangan musik itu Bang? Perkembangan musik sih dari era ke era, tahun ke tahun, zaman ke zaman. Kan punya khas tuh ya. Iya, pasti. Jadi banyak sekali musik, aliran musik ya, terutama ya ada pop, ada jazz, betul, ada apalagi R&B, terus yang sekarang kekinian ini kan lagi K-popan gitu kan. Apaan? Yang ditanya saya. Iya, ntar bagiannya lain beda. Ya tapi kalau kita pribadi berdua ataupun ya beramai-ramai beramai-ramai gitu, ya kita harus ikutin alur, maksudnya zaman. Betul, gitu. betul. Ketika zamannya memang lagi Britpop atau alternatif ya kita ikut itu gitu, alternatif. Tapi yang kita yang kita jadi basic, betul, itu lagu-lagu yang benar-benar yang lagu lawas. Oke. Lagu lama, dari ibaratnya lagu yang dari tahun 80 ya. Oh, 80s. oldies ya. Iya, lagu Masuk ke oldies. Itu yang gak akan mati sepanjang masa. Setuju. Jadi emang buat memperkenalkan dan juga memperdengarkan kembali gitu. Karena itu ya jadi barometer. Betul. Barometer musik itu dari sana ya. Dari betul Bang. Oldies lagu. Jadi dari situ akhirnya dikemas dengan berbagai macam referensi, berbagai macam versi. Tentunya akhirnya bisa berkembang seperti yang sekarang. Mungkin kedepannya akan jauh, transformasinya akan lebih banyak ya musik-musik Bang ya. Benar. Oh, ini juga tantangan sekaligus wadah buat musisi buat semakin kreatif dalam bermusik sehingga bisa di karya-karyanya bisa terus menjadi legend dan juga bisa dinikmati dan juga masih bisa lestarikan lah ya dengan musisi-musisi lainnya supaya tetap bisa berjaya gitu lagu-lagunya. Betul sekali. Dan mudah-mudahan berdua ini menjadi legend. Amin. Amin. Mudah-mudahan dari sini banyak yang manggil gitu ya. Amin. Juga dari sebenarnya sih kita berdua ini sih ya kalaupun ada job panggilan ya berdua, tapi kalau misalkan
kita ada full bandnya ya. Full Oh, band ada? juga ada. Ada juga? Full timnya Oh, ada. ada tuh band emang ya? sobat. Kita ada band ada. Bukan, maksudnya bukan ada band artis, bukan. Maksudnya kita ada full timnya. Oh, yes. gitu loh. Kita punya emang band. Oh iya lupa. Kita kan udah dipecat ya. Saudara berdua ini jadi playmaker ya. Jadi apa band bisa, berdua bisa, solois Iya, bisa, apapun bisa. Bukan Semua playmaker dijalanin. sih. Apa? Lebih ke gelandang gitu. Yang pakai an. Gelandangan. Bang Andre, Iya. harapan ke depannya buat berdua gimana Bang? Apa mau tetap berdua atau bertiga, berempat atau beramai-ramai mungkin? Enggak sih kalau untuk soal kerjaan atau musik fleksibel, kita sebenarnya fleksibel. Fleksibel. Kemana aja bisa ya. Ya hampir beda lah statementnya sama Mas Rangga mungkin. Sama maksudnya sama. Oh gitu. Sama. Ya, Harapannya ke depannya gimana Bang? Semoga ya teman-teman musik itu tetap semangat lah, tetap semangat karena kan kita memulai hidup yang mulai New normal. Iya, new normal. Mm-mm. Ya tetap Oh, semangat. mudah-mudahan bisa jadi endemik beneran ya berakhir. Dan buat berduanya juga mudah-mudahan ini ya Bang ya. Jalan terus ya. Jalan terus ya. Jalan aja dulu gitu. Oke. Jalan terus. Oke, terakhir sebelum kita nanya tentang kontak person, Kak Jeko, ada yang ingin disampaikan nggak? Ingin dikata-katakan, dikata-katain mungkin? Banyak ya. Buat Katain mungkin ada yang lagi nonton juga lagi nyari inspirasi musik atau mungkin ingin menggeluti bidang musik dan seperti abang-abang ini udah menjalani profesi sebagai musisi, ada yang disampaikan nggak Bang? Loh, kenapa? Saking banyaknya kebingungan Bang. Iya. Bukan. Jangan. Udah semuanya terjawab katanya. Yang penting Jangan semangat karena ya, kita Bang, kita. namanya berdua terus ada dia bertiga gitu. Dia nggak mau ngomong. Yang nggak gitu juga. Gak gitu juga. Udah Oh, dijawab gitu. Bang, udah diwakilin. Mungkin dari Abang Andre, Bang Angga punya versinya masing-masing. Ada yang ingin disampaikan, ingin dikata-katakan? Ya intinya sih kita yang tadi ya meneruskan apa kata Bung Andre. Yes. Ini udah Iya, kayak Bung. komentator bola. Iya. Intinya kita sudah memasuki di era new normal. Kita udah bisa bertatap tatap muka ya. Jadi maksudnya kita bisa manggung, bisa tampil, bisa nyanyi bareng sama apa namanya penonton gitu. Jadi ya intinya jangan semangat terus lah, jangan patah semangat. Dan harus jaga protokol kesehatan karena itu yang penting. Amin. Mudah-mudahan Iya dong. dari kita menjaga protokol kesehatan, disiplinnya tercipta endemik dan semoga benar-benar berakhir ya. Walaupun sekarang sudah ada keregangan dari Pak Presiden memberikan instruksi bahwa bisa membuka masker di depan publik gitu di tempat umum, tapi mudah-mudahan juga tidak lengah ya. Maksudnya pas lagi ada Itu sih. peluang seperti itu tidak berpeluang juga bangkit kembali, akhirnya menutup kemungkinan-kemungkinan baik ke depannya sehingga tidak terjalankan lagi seperti sebagaimana kala. Terima kasih Bung Andre, Bung Angga Ya, dan Bung juga Riko, Bung terima kasih. Jeko. Komentator bola ini. Jadi keikut-ikutan nih saya Iya, nih. nggak Terima apa-apa. kasih sekali lagi berdua sudah mau sharing-sharing dan juga chit-chat di sini tentunya. Terakhir ada tadi yang terlewatkan sedikit, kalau mau hubungin berdua. Oh, langsung aja hubungi admin kami. Udah gitu aja. Mungkin langsung nomor Bang atau mungkin ada IG-nya. Oh, IG nomornya masing-masing. kalau IG ada IG ada Jakarta Lounge. Jakarta Lounge. Oke, iya bisa juga ke akun kami di Jakarta Lounge. Iya, DM aja di situ, langsung aja ke admin kita di Jakarta Lounge ya. Oke, mungkin kalau kontak person Kontak person udah tanya di DM aja. langsung di DM juga. Pokoknya berdua mau berame-rame, mau tumpuk-tumpukan kita terima bersih. Udah gitu aja. Fasilitasnya semuanya lewat Jakarta Lounge ya. Oke, buat sobat Jakarta Lounge TV yang ingin menikmati karya-karyanya dari berdua, langsung aja bisa ceki-ceki di akun YouTube kami juga tentunya di Jakarta Lounge TV dan juga bisa
Kalau ingin manggil lah bahasanya atau pengen diisi acaranya oleh berdua juga boleh di DM juga akun Instagram kami di Jakarta Lounge TV. Oke Sobat Jakarta Lounge TV, saatnya Fatur Rizky pamit undur diri mewakili kru yang bertugas. Saatnya kita melakukan hal-hal yang positif ke depannya, karena dari hal-hal yang positif akan menghasilkan dan juga produktivitas ke depannya, sehingga kita pun tercipta suasana yang positif juga. Dan tentunya spesial ke depannya jangan lupa buat kalian di klik tombol like-nya dan juga subscribe-nya, dan juga di-share ke teman-teman channel kesayangan kalian ini di Jakarta Lounge TV, karena kita akan hadir setiap minggunya dan menghadirkan bintang tamu yang kece seperti berdua untuk episode kali ini. Langsung saja Fatur Rizky pamit undur diri. Kita terima persembahan terakhir dari berdua, yaitu Saat Aku Lanjut Usia dari Sheila on Seven. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Saat aku lanjut usia, saat ragaku terasa tua, tetaplah kau selalu di sini, menemani aku bernyanyi. Saat rambutku mulai rontok, yakinlah ku tetap setia, memijit pundakmu hingga kau tertidur pulas. Genggam tanganku saat tubuhku terasa linu, ku peluk erat tubuhmu saat ingin menyerangmu. Kita lawan bersama dingin dan panas dunia, saat kaki tak lama kita saling menopang, hingga nanti di suatu pagi salah satu dari kita mati. Sampai jumpa di kehidupan yang lain. Saat perutku mulai buncit, yakinlah ku tetap terseksi. Tetaplah kau selalu menanti nyanyianku di malam hari. Genggam tanganku saat tubuhku terasa linu, ku peluk erat tubuhmu saat ingin menyerangmu. Kita lawan bersama dingin dan panas dunia, saat kaki tak lama kita saling menopang, hingga nanti di suatu pagi salah satu dari kita mati. Sampai jumpa di kehidupan yang lain. Sampai jumpa. Di kehidupan yang lain.